Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Untuk pertemuan ke 9 ya, minggu ini dalam mata kuliah studi proses perencanaan kita akan membahas materi mengenai proses perencanaan tata bangunan dan lingkungan. Jadi pada pertemuan ini apa saja yang dimaksud dengan perencanaan tata bangunan lingkungan, kemudian mekanisme penyusunannya seperti apa, kemudian lingkupnya dalam skala apa saja akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Baik, kita mulai saja. Jadi sebagai latar belakang bahwa pengaturan bangunan gedung ini harus mengikuti persyaratan yang berlaku. Ya. Dirasa perlu adanya persyaratan khusus dan akhirnya telah diterbitkan undang-undang ya, nomor 28 tahun 2002 ini mengenai bangunan gedung. Nah, dengan adanya undang-undang ini maka pembangunan gedung baik yang dibuat oleh masyarakat, swasta ataupun pemerintah ini harus mengikuti ketentuan yang telah tercantum dalam peraturan tersebut. Nah, kemudian pengaturan dari bangunan gedung ini juga diharap bisa untuk tetap menjaga ciri khas dari suatu daerah, ya, sehingga entiti dari daerah tersebut tidak hilang setelah adanya pengaturan dari bangunan gedung dan lingkungan ini. Seperti misalnya preservasi nilai-nilai sosial dan budaya, ya. Jadi karena negara kita ini memiliki suku, ya, ataupun ras ataupun khas dari masing-masing daerah, maka ini menjadi nilai tambah dalam penyusunan peraturan pengaturan bangunan gedung, ya. Jadi sebagai modal bagi kita semua, ya, dari negara kita, sehingga setiap daerah memiliki khas masing-masing terhadap bangunan gedung, baik itu dari sisi struktur ataupun dari keramahan bangunan terhadap lingkungan sekitar. Nah, jadi menurut peraturan Menteri PU, ya, tahun 2017 yang dimaksud dengan RTBL, ya, ataupun rencana tata bangunan dan lingkungan, ini merupakan panduan rancang bangun, ya, dari suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang. Ya, jadi ini kata kuncinya adalah panduan rancang bangun untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan. Kemudian ada rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan. Ini merupakan materi-materi pokok yang ada dalam rencana tata ruang bangunan dan lingkungan. Di sini kita bisa lihat, ya, kedudukan RTBL dalam penataan ruang. Jadi kita perhatikan rencana tata ruang bangunan dan lingkungan ini merupakan bagian dari rencana tata ruang kabupaten ataupun rencana tata ruang kota setelah rencana detail tata ruang, ya, rencana detail tata ruang kota dan kabupaten. Nah, RTBL ini merupakan dokumen perencanaan yang dilakukan pada skala kota ataupun kabupaten, ya, namun secara spesifik adalah kawasan, ya. Nah, RTBL digunakan untuk mengendalikan pembangunan seperti kita bahas tadi dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan agar kriteria perencanaan tata bangunan yang baik dan berkelanjutan ini bisa terpenuhi. Nah, rencana tata bangunan dan lingkungan ini mengacu pada rencana detail tata ruang kota maupun rencana detail tata ruang kabupaten.
Nah, ini merupakan kedudukan dari rencana tata bangunan dan lingkungan. Nah, jadi dia linear dengan rencana detail tata ruang kawasan, baik itu RDTR kota ataupun RDTR kabupaten. Kemudian rencana tata bangunan lingkungan ini juga berada linear dari peraturan zonasi, ya. Jadi ada turunan dari rencana detail tata ruang kota yang sejajar dengan peraturan zonasi, maka diarahkan menuju rencana tata bangunan dan lingkungan. Nah, ini tentu membahas beberapa item seperti pedoman pemanfaatan dan pengelolaan zona serta blok peruntukan untuk lindung dan budaya, ya. Bagaimana sistem prasarana dan sarana wilayahnya, kemudian bagaimana pedoman tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan sumber daya alam lainnya. Nah, rencana tata bangunan dan lingkungan sendiri karena sifatnya berupa kawasan, maka dia berada pada skala meso, ya. Di mana skala meso ini berada pada posisi antara perencanaan kota yang bersifat makro dengan arahan serta prediksi di dalamnya dengan desain bangunan, ya, atau keilmuan arsitektur lebih mikro dengan mengedepankan sisi teknik desainnya, ya. Jadi rencana tata ruang kota lebih mengatur pada skala meso ini, atau sering kita sebut dengan skala kawasan. Nah, dalam rencana tata ruang bangunan, ya, ada item yang dikerjakan seperti perbaikan kawasan, ya, seperti penataan lingkungan seperti kampung. Lalu contoh lain ada pengembangan kembali kawasan, ya, seperti misalnya peremajaan kembali, pengembangan kawasan terpadu, ataupun revitalisasi atau rehabilitasi pasca bencana. Nah, yang ketiga ada pembangunan baru. Nah, ini tentu seperti misalnya sebuah kawasan yang sebelumnya berada dalam skala pinggiran suatu kota, namun jaraknya yang sudah berada dalam jangkauan kota satelit di dekatnya, maka kondisi seperti ini memungkinkan untuk dilaksanakan pembangunan baru beserta FTBL. Dan yang terakhir ada pelestarian ataupun perlindungan kawasan. Nah, ini biasanya kawasan-kawasan wisata ataupun wisata sejarah, ya. Nah, dalam RTBL dikenali ada beberapa jenis kawasan, ya, seperti kawasan kembang cepat, di mana kawasan kembang cepat ini biasanya bisa dilihat perkembangannya dengan kemajuan ekonomi. Kemudian kawasan yang telah terbangun, lalu ada kawasan pelestarian, kemudian ada kawasan rawan bencana, dan juga kawasan gabungan. Nah, apa saja tujuan disusunnya rencana tata bangunan lingkungan? Yang pertama adalah tadi pengendalian dalam penyelenggaraan penataan ruang, itu agar kriteria perencanaan tata bangunan dan tata lingkungan ini bisa terpenuhi. Kemudian ada merupakan kriteria pemenuhan bagi persyaratan tata bangunan dan lingkungan. Kemudian arahan peningkatan kualitas hidup, ya, tentu ini dengan perbaikan kualitas lingkungan dan juga ruang publiknya. Nah, yang keempat ada perwujudan dari perlindungan terhadap lingkungan hidup dan peningkatan vitalitas ekonomi serta lingkungan. Nah, adapun sasarannya tentu yang pertama adalah perwujudan kualitas lingkungan yang layak huni. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kualitas ruang-ruang fungsionalnya. Lalu bagaimana mewujudkan kualitas lingkungan yang memiliki jati diri, ya. Nah, ini memiliki kaitan dengan kualitas visual dari suatu ruang. Nah,
Yang ketiga adalah perwujudan kualitas lingkungan yang lebih produktif. Nah, biasanya ini berkaitan dengan kualitas lingkungan dari suatu ruang. Sedangkan manfaatnya yang pertama mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini, ya, sehingga sebelum suatu kawasan telah terbangun, alangkah baiknya ada dokumen ya, yang bersifat controlling ya, agar pembangunan lebih terarah sesuai dengan rencana. Kemudian yang kedua ada mewujudkan pemanfaatan ruang tentu secara efektif, bagaimana pemanfaatan ruangnya tepat guna dan juga konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Kemudian yang ketiga, melengkapi peraturan daerah mengenai bangunan gedung, lalu mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung. Lalu manfaat lain ada mengendalikan perubahan dan pertumbuhan fisik suatu lingkungan. Kemudian diharapkan RTBL bisa menjamin implementasi pembangunan agar lebih sesuai dengan aspirasi masyarakatnya, sehingga hasil dari pembangunan tersebut akan memiliki dampak kepada masyarakat, di mana mereka akan memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap kawasan tempat tinggal mereka. Nah, kawasan perencanaan rencana tata ruang dan lingkungan ini diterapkan pada 3 kriteria kota ya, seperti kota metropolitan. Nah, ini luas minimalnya ditentukan 30 hingga 60 hektar. Lalu ada kota besar atau sedang, luasannya sekitar 15 hingga 60, dan kota kecil atau desa dengan luasan minimal 5 hektar. Nah, dalam penerapan ataupun pelaksanaan RTBL ini sendiri, ya, ada beberapa strategi yang digunakan. Ini tentu dikondisikan dengan kompleksitas permasalahan di tiap kawasan. Ada 3 strategi. Yang pertama ada Community Action Plan, kemudian ada Neighborhood Development Plan, dan ada Urban Design Guideline. Nah, untuk Community Action Plan ini biasanya lebih berbasis pada aksi atau kegiatan komunitas. Sedangkan neighborhood ini perencanaan yang skalanya lebih neighborhood atau lebih ke penataan lingkungan. Sedangkan urban design guideline-nya merupakan bentuk perencanaan di mana diberikan arahan desain kawasan kota dalam dokumen tersebut. Nah, dalam RTBL sendiri ada 3 tahapan penyusunan dengan 5 materi pokok. Jadi tahapan pertama adalah tahap analisis kawasan perencanaan. Ya, ini mencakup materi pokok yang pertama, yakni program bangunan dan lingkungan. Di sini kita bisa lihat bahwa saluran dari tahap analisis kawasan perencanaan ini adalah konsep dasar perencanaan tata bangunan dan lingkungan, atau bisa disebut dengan visi pembangunan. Kemudian tahapan kedua ada tahap perumusan dan pengembangan perencanaan. Di dalam tahapan ini terdapat materi pokok yang kedua, yakni rencana umum dan panduan rancangan. Nah, kita bisa lihat di slide ya, item-item dari rencana umum ya. Bagaimana peruntukan lahan makro dan mikro ya, bagaimana rencana petanya, ada rencana sistem pergerakan ya, sirkulasinya, kemudian ruang terbuka hijau bagaimana, kemudian bagaimana sistem jaringan prasarana dan sarananya, dan untuk panduan rancangan ya tentu memiliki ketentuan dasar mengenai implementasi rancangan dan prinsip pengembangan dari rancangan tersebut. Nah, tahapan terakhir mengandung 3 materi pokok terakhir ya. Yang pertama ada rencana investasi, ya, kemudian ada ketentuan pengendalian rencana dan bagaimana panduan rancangannya. Nah, ini merupakan tahap pengembangan dari dukungan pelaksanaan. Nah, sedangkan ini merupakan tahapan-tahapan penyusunan RTBL. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini
ini adalah mulai dari proses kompilasi data fisik dan non-fisik, sering terjadi beberapa evaluasi ya. Seperti jika telah merumuskan arah tujuan dan sasaran serta konsep pengembangan kawasan, kadang dievaluasi lagi, mungkin akan dibutuhkan kembali bagaimana analisa rona wilayahnya, ataupun misalnya dari tahap program perencanaan tata bangunan lingkungan setelah dikaji, maka perlu ulangi lagi tahapan dari kompilasi data fisik ya, hingga analisis perencanaannya. Itu juga yang terakhir, jika detail masih dirasa belum cukup, maka tahap evaluasi dari pengulangan kompilasi data fisik harus dimulai dari awal. Nah, ini tentunya bertujuan agar hasil dari rencana tata bangunan dan lingkungan bisa lebih detail lagi, kemudian lebih memiliki tingkat kedalaman ya, yang lebih baik, sehingga kedepannya tidak lagi timbul masalah ataupun pertanyaan-pertanyaan yang dirasa diperlukan ya, ketika rencana tata bangunan lingkungan tersebut telah diimplementasikan. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan hasil berupa perubahan desain guideline, kemudian ada yang namanya PPK atau penataan bangunan khusus, dan juga manajemen pelaksanaan serta pengelolaan kawasan dan kawasan. Nah, di tabel sendiri juga diatur beberapa arahan ya, seperti ada yang tata pergerakan. Ini biasanya berupa arus melintas ataupun arus di dalam sebuah kawasan. Kemudian ada arahan tata bangunan. Nah, biasanya ini berupa masa bangunan ya, bagaimana tingkat ketinggiannya, ya, bagaimana floor area ratio-nya. Ini biasanya berupa dalam blok, ya, diatur dalam blok ataupun secara individual bangunan. Kemudian ada arahan tata aktivitas, baik ini berupa aktivitas formal maupun informal. Kemudian ada arahan tata ruang ya, berupa ruang konsentrik ataupun ruang linear. Nah, kota tentu direncanakan untuk mencapai sebuah visi yang ideal. Nah, namun perlu ada analisa mengenai gap antara kondisi sekarang ya dengan kondisi atau kondisi ideal ya, yang diharapkan dan tertuang dalam visi sebuah perencanaan. Nah, sehingga jika gap tersebut dirasa sangat jauh ya, sangat besar, maka itu bisa disebut dengan sebuah masalah. Maka perlu adanya strategi dalam upaya untuk mencapai kondisi ideal tersebut. Nah, sehingga dibutuhkanlah tindakan seperti salah satunya ini penyusunan RTBL. Nah, visi misi dari pengenalan bangunan lingkungan dalam suatu kawasan tentu yang pertama terciptanya keseimbangan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya dari masyarakatnya. Ini merupakan misi sosial ekonomi. Kemudian terciptanya keseimbangan antara konservasi dan juga pembangunan. Ini tentu merupakan misi sosialnya, dan memberi akses serta fasilitas umum yang baik merupakan misi dari infrastruktur, dan menciptakan demokrasi yang berbasis sistem pemerintahan lokal, atau ini bagian dari misi kelembagaan. Nah, adapun analisis yang sekarang digunakan dalam RTBL ada analisis community based development. Nah, ini menggunakan partisipasi dari masyarakat untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari aspek-aspek yang meliputi lingkungan sosial dan juga ekonomi dari masyarakat serta kawasan tersebut. Kemudian analisis lain yang digunakan adalah analisis BOT, tentu digunakan untuk mencari strategi yang dilakukan dengan melihat kelebihan, kelemahan, potensi, dan juga tantangan yang ada.
Nah, terakhir kita akan membahas mengenai komponen perancangan kawasan ya. Dari komponen-komponen dari perancangan kawasan ini, yang pertama ada struktur dari bentukan lahannya, kemudian bagaimana intensitas dari pemanfaatan lahan tersebut. Nah, kemudian tata bangunan juga merupakan bagian dari komponen perencanaan kawasan. Lalu bagaimana sistem sirkulasi, bagaimana jalur penghubungnya, bagaimana ruang terbuka dan tata hijau dari kawasan tersebut, bagaimana tata kualitas lingkungannya, kemudian jaringan prasarana dan utilitas lingkungan, serta pelestarian bangunan dan lingkungan yang dianggap penting, ya, seperti bangunan dari kawasan yang dianggap kawasan bersejarah, ya, maka ini merupakan bagian dari komponen perencanaan kawasan. Baik, jadi kami cukupkan sampai di sini ya. Nanti file dari materinya akan kami share bersama juga dengan soal-soal dari saya. Baik, kami rasa cukup sekian. Kami cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.